Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini, saya Mira Titania dari PKK 2 semester 2 dengan NIM 191010064 akan mempresentasikan Keuskupan Jayapura dari mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Baiklah, kita akan mulai dengan slide pertama. Keuskupan Jayapura. Keuskupan Jayapura didirikan sebagai Prefektur Apostolik Hollandia pada 12 Mei 1949 dan memisahkan diri dari Vicariat Apostolik Nugini Belanda. Prefektur Apostolik Hollandia ditingkatkan statusnya menjadi Vicariat Apostolik Hollandia pada 14 Juni 1954. Vicariat Apostolik Hollandia berganti namanya menjadi Vicariat Apostolik Kota Baru pada 28 Juni 1963. Vicariat Apostolik Kota Baru berganti nama kembali menjadi Vicariat Apostolik Sukarnapura pada 12 Juni 1964. Kemudian, ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan Sukarnapura pada 15 November 1966. Dan berganti nama kembali menjadi Keuskupan Jayapura pada 25 April 1969. Keuskupan Jayapura berganti ejaan nama menjadi Keuskupan Jayapura pada 22 Agustus 1973. Masuk ke slide berikutnya, yaitu para gembala. Prefect Apostolik Hollandia, Oscar Kremers OFM. Beliau menjabat 3 Juni 1949 sampai 18 Juni 1954. Vicariat Apostolik Hollandia, Administrator Apostolik, Oscar Kremers OFM, 18 Juni 1954 sampai 29 April 1956. Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM, 29 April 1956 sampai 28 Juni 1963. Vicariat Apostolik Kota Baru, Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM, 28 Juni 1963 sampai 12 Juni 1964. Vikaris Apostolik Sukarnaputra, Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM, 12 Juni 1964 sampai 15 November 1966. Uskup Sukarnapura, Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM, 15 November 1966 sampai 25 April 1969. Baik teman-teman, kita akan masuk lagi ke slide berikutnya. Baik, masih pada para gembala. Uskup Jayapura, Rudolf Joseph Manfred Staverman OFM, 25 April 1969 sampai 6 Mei 1972. Beliau melakukan pengunduran diri. Herman Ferdinandus Maria Muninghoff OFM, 6 Mei 1972 sampai 22 Agustus 1973. Uskup Jayapura, Herman Ferdinandus Maria Muninghoff OFM, 22 Agustus 1973 sampai 29 Agustus 1997 karena pensiun. Leo Labalajar OFM,
29 Agustus 1997 dan beliau menjabat hingga sekarang. Dan ada Uskup Auxiliar Leo Labalajar, OFM, Uskup Auxiliar Jayapura, 6 Desember 1993 sampai 29 Agustus 1997. Kita akan masuk lagi ke slide berikutnya. Gereja Keuskupan Jayapura atau GKJ berperan di tengah pergumulan umat. Gereja pada jati diri dan budaya Papua menjadikan pergumulan Papua adalah pergumulan gereja, tetapi juga tetap terbuka dengan perkembangan baru yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, meskipun perwujudan amanat sinode tidak semudah yang diharapkan. Pernyataan ini terdapat di Membangun Gereja Mandiri yang Misioner Keuskupan Jayapura tahun 2006, halaman 22-48. Dan peran Gereja Keuskupan Jayapura yaitu kepedulian gereja terhadap persoalan pelanggaran HAM. Kerjasama gereja bersama dengan pimpinan agama lain bergerak lebih maju dalam menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM demi menciptakan Papua yang lebih aman dan damai. Para pemimpin gereja dan agama lainnya tersebut melakukan kerjasama guna menyuarakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sering sekali terjadi di Papua. Mereka pun memilih metode konsultatif, yaitu ketika ada masalah dengan pihak-pihak terkait, mereka melakukan himbauan bersama untuk mencegah konflik, dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara konferensif, yaitu dilakukan melalui dialog nasional. Masih di maaf. Masih dalam konteks yang ini, para uskup itu membentuk persekutuan dengan tujuan Papua Tanah Damai. Dalam persekutuan ini ada 3 pokok perhatian, yaitu pertama, membahas hal-hal aktual dalam masyarakat dan menentukan sikap. Kedua, mencari cara agar bisa bekerja sama dengan pemerintah dan ikut serta dalam pembangunan dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun hubungan persahabatan antar satu agama tersebut dan agama yang lainnya sebagai perwujudan nyata dari damai sejahtera yang disampaikan bagi semua orang. Papua Tanah Damai. Maksud dari Tanah Damai ini bukan hanya tidak ada perang dan konflik yang terjadi, tetapi Papua Tanah Damai ini maksudnya agar umat di Papua memperoleh kenyamanan, kesejahteraan hidup, relasi yang baik, persahabatan harmonis baik kepada saudara, kepada Sang Pencipta, kepada sesama, maupun seluruh alam ciptaannya. Kemudian tantangan yang dihadapi keuskupan ini mungkin slide yang saya berikan belum bisa sedetail yang diharapkan, tapi semoga bisa membantu pemahaman. Yang pertama, begitu banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,
yang membuat Gereja Keuskupan Jayapura pun ikut terlibat dalam pembelaan terhadap HAM tersebut, guna terciptanya Papua yang aman dan damai. Ya, aman dan damai yang seperti saya sampaikan tadi. Aman dan damai dalam memperoleh kenyamanan, kesejahteraan hidup, relasi yang baik terhadap saudara, terhadap pencipta, terhadap alam ciptaannya. Sejarah integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otsus serta marginalisasi orang Papua. Ya, seperti yang dijelaskan bahwa di Papua ini sering terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM, serta bisa disebut juga kurang pemerataan dalam pembangunan. Gereja Keuskupan Jayapura pun berusaha menjadi bunda untuk merangkul semua orang, apapun kepentingannya dan perbedaan politiknya, karena gereja merupakan sakramen keselamatan bagi semua orang. Jadi Gereja Keuskupan Jayapura ini berusaha untuk ikut terlibat dalam persoalan-persoalan yang terjadi di Jayapura, tidak memandang agama, suku, dan rasnya, tapi berusaha merangkul semua umat yang ada di Papua, agar menjadikan Papua itu aman dan damai. Meskipun begitu, Gereja Keuskupan Jayapura tetap berdiri dan mengarahkan diri dalam melaksanakan misi keselamatan Kristus yang diembannya. Gereja meski bersikap kepada siapa harus berpihak sesuai dengan kebenaran sabda ilahi, yakni Yesus Kristus. Meskipun gereja itu terlibat langsung dalam persoalan baik itu politik, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, tapi gereja tidak melupakan misinya, yaitu melaksanakan misi keselamatan Kristus. Itu misi yang utamanya. Jadi dalam keterlibatannya tersebut, gereja tetap mengutamakan Kristus di dalamnya. Lanjutannya, ancaman eksistensi orang Papua terjadi di segala lini kehidupan yang dalam Undang-Undang Otsus dikategorikan 5 aspek pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Serta kasus-kasus pelanggaran HAM sampai kini menambah luka traumatis dalam hati dan jiwa orang Papua. Pelaku terhadap ancaman eksistensi orang Papua pun tidak hanya oleh militer, tetapi juga oleh pemerintah daerah yang bermental korupsi. Hal inilah yang ingin diperjuangkan oleh Gereja Keuskupan Jayapura, agar umat di Papua bisa merasakan hidup yang lebih aman dan damai, serta tak dipandang sebelah mata oleh negara. Ya, mungkin bisa dibilang Papua itu seperti dipandang sebelah mata oleh negara maupun masyarakat Indonesia. Sering sekali terjadi kekerasan, dan tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur di sana itu masih belum ada perkembangan. Maka ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat luka traumatis dalam hati dan jiwa orang Papua. Seperti tidak ada kebebasan di sana dan mendapat tekanan terus-menerus. Yang seperti yang kita ketahui, misalnya orang Papua pergi merantau bersekolah di Jawa dan kadang melakukan
mendapatkan tindakan-tindakan yang kurang mengenakan seperti pembulian dan kekerasan. Maka hal tersebut semakin menambah luka bagi orang-orang Papua. Ditambah lagi perlakuan militer, pemerintah daerah yang korupsi, yang membuat mental orang Papua itu semakin menurun. Maka gereja pun ikut terlibat untuk memperjuangkan hidup yang lebih aman dan damai bagi orang Papua. Dan gereja berharap pemerintah juga ikut andil bagian untuk mensejahterakan kehidupan orang-orang Papua. Para misionaris di tanah Papua begitu banyak mengalami cobaan. Namun dengan begitu banyak cobaan tersebut, Tuhan sudah menyiapkan rencana indah dalam pelayanan misi Katolik tersebut dengan semakin bertambah dan berkembangnya umat Katolik di tanah Papua. Dan telah didirikannya sekolah, asrama, stasi baru, paroki, dan bahkan membaptis imam pribumi. Dan dari hal tersebut tidak heran perkembangan umat Katolik di Papua semakin meningkat hingga sekarang ini. Karena para misionaris tersebut melalui perjuangan yang begitu berat dan bahkan nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Dan mohon maaf sekali, mungkin dalam slide ini tidak diterangkan siapa saja misionaris yang terlibat dalam perkembangan umat gereja Katolik di Papua. Dan dari perjuangan tersebut membuahkan hasil yang baik hingga Jayapura pun sekarang bisa menjadi keuskupan, dan hal tersebut kita sebagai umat Katolik patut berbangga dan berbahagia. Itu menyimbolkan bahwa umat Katolik itu tetap terus berkembang, terus-menerus berkembang. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang.